Oke ya, kita mulai saja ya untuk kuliahnya ya. Jadi topik kita hari ini adalah stainless steel ya, stainless steel ya. Kalau diterjemahkan ya, stainless steel itu adalah baja tahan karat ya. Ya, steel itu baja, kalau stainless itu ya tahan karat ya. Jadi baja tahan karat ya. Ya mungkin kita sudah sering ya mendengar istilah baja tahan karat ini atau stainless steel itu ya. Jadi sesuai dengan namanya stainless ya. Jadi karakteristik dari baja ini itu adalah kelebihannya di ketahanan terhadap korosi ya, terhadap korosi ya, dibandingkan dengan jenis baja yang lain ya. Meskipun sebenarnya baja ini juga masih bisa berkarat ya, masih bisa berkarat ya. Jadi baja ini tidak benar-benar tahan karat, tapi dia relatif lebih tahan karat ya dibanding jenis baja yang lain ya. Ya gitu ya. Jadi tidak benar-benar tahan karat ya. Jadi kalau stainless ini terkena katakanlah larutan yang sangat asam ya, itu masih bisa berkarat ya, masih bisa berkarat ya. Oke. Ya, kalau yang material benar-benar tidak bisa berkarat itu sebenarnya selain baja ya, selain baja atau selain logam ya, selain logam. Ya. Contohnya misalkan plastik gitu ya. Kalau plastik memang dia tidak bisa berkarat ya, tetapi dia istilahnya bisa mengalami penurunan sifat ya. Kalau plastik itu ya, misalkan kena sinar matahari dia otomatis akan mengalami degradasi sifat ya. Oke ya, kita coba ya bahas ya satu persatu tentang baja tahan karat ini atau stainless ya. Ya, definisi dari baja tahan karat ya itu adalah baja yang tahan terhadap serangan media atau lingkungan yang korosif ya, lingkungan yang korosif. Nah, sebenarnya hampir semua lingkungan itu bisa istilahnya bisa memicu terjadinya korosi ya. Kalau nanti kita bicara tentang korosi ya, misalkan udara ya, udara itu juga bisa menyebabkan terjadinya korosi ya. Kemudian air juga bisa ya, air, kemudian ada air laut ya, kemudian nanti misalkan lingkungan yang asam ya. Jadi misalkan lingkungan yang asam itu sebagai contoh misalkan cairan ya, katakanlah kalau di pabrik gula itu ada nira itu ya, ada nira ya. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah contoh lingkungan yang asam ya. Oke. Kemudian ya, stainless steel itu termasuk dalam kelompok baja paduan tinggi ya, atau high alloys ya. Dulu ya di pertemuan sebelumnya ya kita sudah pernah bahas baja paduan tinggi ya. Baja paduan tinggi itu adalah baja yang unsur paduannya itu di atas 10% ya. Di atas 10% ya unsur paduannya ya, katakanlah paduan baja itu misalkan dia ditambah dengan unsur krom, bisa nikel, bisa mangan ya, bisa molybdenum dan sebagainya ya. Nah, khusus untuk stainless steel ini dia kandungan unsur ya yang paling dominan ya selain Fe itu adalah krom ya. Ada kromnya ya. Jadi ada unsur krom di mana krom itu dia mempunyai sifat tahan terhadap korosi ya. Oke ya, kemudian stainless steel tahan terhadap korosi, kemudian suhu tinggi dan suhu rendah ya, serta bersifat mampu potong yang baik ya. Jadi pada suhu tinggi dia relatif lebih tahan dibanding logam baja yang lain ya, logam baja yang lain ya, entah baja karbon atau baja paduan yang lain ya. Kemudian juga suhu rendah
serta bersifat mampu potong yang baik. Jadi mampu potong itu artinya diproses menggunakan proses permesinan ya, ya. Nah, nanti mungkin besok ya kira-kira akhir Desember ya Anda sudah mulai banyak praktek nantinya ya. Nah, di situ nanti mungkin Anda akan mengenal lebih jauh ya tentang proses permesinan ya. Oke, kemudian ya stainless itu banyak dipakai dalam reaktor atom ya, kemudian boiler. Jadi boiler itu nanti ya hubungannya dengan turbin ya. Jadi kalau di pabrik gula atau pabrik gula atau pabrik sawit ya, itu sumber listriknya itu menggunakan penggerak turbin ya, turbin. Jadi listriknya dihasilkan dari putaran turbin ya, untuk menggerakkan atau memutar istilahnya generator ya. Kemudian turbin dari mana tenaganya atau sumber penggeraknya ya. Turbin itu berasal turbin uap ya. Jadi turbin uap jadi penggeraknya dari uap ya. Ya, uapnya dari boilernya sendiri ya, dari boiler. Jadi kalau nanti ya kalian juga akan belajar tentang boiler dan turbin ya. Mungkin di semester 4 ya, mungkin semester 4 ya. Oke, jadi nanti Anda juga akan familiar ya dengan boiler, turbin, kemudian generator gitu ya, dan sebagainya ya, dimana itu banyak dipakai di industri gula atau di industri kelapa sawit ya. Oke, kemudian ya selain itu ya, stainless steel juga banyak dipakai untuk food industry ya, food industry. Jadi industri makanan ya. Jadi makanan ya sama ya seperti pabrik gula itu juga banyak menggunakan bahan-bahan stainless steel ya, termasuk kelapa sawit juga ada ya, meskipun itu belum dominan ya. Karena mengingat harga yang masih relatif mahal ya. Jadi harganya bisa 3 kali lipat atau mungkin bisa sampai 5 kali lipat ya dengan baja ya, sehingga pemakaiannya masih terbatas ya. Bisa juga dipakai untuk industri jam dan perhiasan atau alat rumah tangga ya. Nah, sifat ketahanan korosinya ya untuk stainless steel ini itu sangat dipengaruhi pada banyaknya kandungan krom ya, banyaknya kandungan krom ya, banyaknya kandungan krom pada stainless steel itu ya, pada stainless steel itu. Jadi minimal kandungan kromnya itu 10%. Ya, kalaupun dia di bawah itu, ya kalaupun dia di bawah itu, maka nanti dia belum masuk ke kelompok stainless steel ya. Jadi, karena dia belum tahan karat ya. Jadi nanti ya ketahanan korosi itu tergantung dari banyaknya jumlah kandungan krom ini ya. Kemudian ada juga unsur penambah lain, misalkan nikel ya. Nikel juga sama fungsinya ya. Jadi dia juga bersifat meningkatkan ketahanan korosinya. Ya. Kemudian ini ya, dan kestabilan lapisan oksida ya. Jadi sebenarnya yang membuat dia tahan karat itu karena di permukaan logam stainless steel itu ada lapisan oksidanya ya. Lapisan oksida itu berarti krom dengan oksigen ya. Jadi CRO ya. CRO oksidanya ya. Itu ada yang ini ya. Ya. Oke, sebentar ya. Oke ya, jadi
ya. Di pasaran ya, jadi secara komersial itu ada lebih dari 150 jenis stainless steel ya, kualitas atau istilahnya jenis ya, jenis tingkat kualitas stainless steel dan sekitar 50-an jenis yang sering dipakai ya. Jadi nanti ya mungkin kita mengenalnya stainless steel itu hanya satu jenis ya, tapi sebenarnya itu nanti ya kalau kita sudah istilahnya terjun ya di dunia engineering ya, sebenarnya stainless steel itu jenisnya sangat banyak ya, sangat banyak ya. Jadi yang sering dipakai itu bisa 50-an jenis ya. Sehingga nanti kalau kita mencari atau membeli itu pasti ditanya lagi tentang apa istilahnya jenis stainless steelnya itu apa gitu ya. Nanti kita pelajari di slide-slide berikutnya ya. Oke, kemudian ya stainless steel itu sama dengan logam baja ya. Jadi dia dapat didaur ulang. Ya, didaur ulang itu artinya bisa dilebur kembali, kemudian dicetak atau diproses rolling yang lain ya. Ya, sehingga baja atau stainless steel bekas itu masih laku ya. Jadi kalau kita mau jual itu masih banyak yang membeli ya, karena itu masih bisa didaur ulang ya. Dan rata-rata di pasaran ya 60% stainless steel itu adalah bahan daur ulang ya, bahan daur ulang. Nah, oke. Itu ya untuk stainless steel. Nah, kemudian ya kita lihat dulu ini adalah mekanisme atau istilahnya perbedaan ya, perbedaan antara baja karbon dengan baja stainless steel ya, stainless steel. Ya, oke ya, kita lihat di sini ya. Jadi kalau baja ya, baja atau baja karbon itu pasti kandungan kromnya di bawah 10% ya. Nah, di bawah 10% itu Fe-nya ya, karena dia baja berarti dia mengandung Fe ya. Jadi Fe dia akan bereaksi dengan oksigen ya, oksigen ya. Sehingga dia membentuk istilahnya adalah oksida Fe ya. Jadi Fe2O3 ya, Fe2O3 itu disebut juga dengan istilah karat ya. Jadi kalau besi berkarat dia sudah bereaksi dengan oksigen ya. Nah, warnanya jadi menjadi merah-merah gitu ya. Jadi dia sudah habis ya. Jadi kalau berkarat itu otomatis dia akan memakan Fe-nya ya. Kalau Fe-nya hilang berarti kan lama-lama juga hilang juga itu bajanya gitu ya. Oke. Nah, perbedaannya dengan stainless steel ya, stainless steel itu dia kandungan kromnya di atas 10% ya. Nah, di permukaannya itu akan istilahnya membentuk lapisan tipis ya, lapisan tipis oksida tadi ya, Cr dengan O itu ya. CRO itu ya, CRO itu ya, bisa Cr2O3 ya. Itu lapisan oksida yang akan melindungi logam stainless steel dari proses terjadinya korosi. Nah, gitu ya. Jadi melindungi logam baja, logam stainless ya dari serangan korosi, ya serangan korosi, sehingga dia tidak akan berkarat. Nah, gitu ya. Nah, lapisan ini, lapisan pasif ini akan efektif kalau kandungan kromnya di atas 10% ya. Jadi kalau Anda lihat di kitab ke grafik ini ya. Nah, ini pengaruh kandungan krom ya terhadap corrosion rate ya. Jadi laju korosi. Ya, laju korosi ya. Jadi misalkan kandungan kromnya 0, maka laju korosinya dia cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, di sini ya 0,2 mm per year ya. Kemudian kalau kandungan kromnya naik, maka laju korosinya dia akan turun ya. Nah, akan turun seperti ini. Nah, kemudian dia akan stabil ketika suhunya, akan stabil ketika kandungan kromnya di atas 10% ini ya. 10% ini. Ya. Nah, makanya kalau sudah di atas 10% itu disebut dengan baja stainless ya. Kalau kandungan kromnya di atas 10%. Kalau di bawah 10% itu belum disebut dengan baja stainless. Nah, oke. Nah,
untuk jenis-jenis stainless steel jenis-jenis stainless steel yang ada di pasaran ya, di pasaran itu ada 5 jenis ya, ada 5 jenis ya. Jadi ada jenis atau istilahnya seri ya, jenis austenitic ya. Jadi istilahnya adalah austenitic stainless steel ya. Itu kandungan kromnya antara 16 sampai 26% ya. Kemudian dia ada nikelnya antara 6 sampai 22% ya. Nah, market share-nya artinya yang istilahnya market share itu adalah tingkat penjualannya gitu ya. Tingkat penjualannya itu bisa sampai 72% stainless steel yang beredar di pasaran itu adalah seri austenitic ya. Seri austenitic. Nah, oke. Kok ini kok maaf ya, kok kayaknya ini akan mati ya dalam 10 menit ya. Tapi nggak apa ya, nanti kita gabung lagi ya. Kok ini bisa nggak anu ya? Bisa tidak free ya. Wah, ini membuat agak lama nanti kuliahnya. Ya, oke ya. Nanti kita kita join lagi ya. Oke. Kemudian ya jenis yang kedua ya itu adalah ferritic ya. Jadi ferritic stainless steel itu kandungan kromnya antara 10,5 sampai 27% ya. Kromnya ya. Nah, yang ada di pasaran itu kira-kira 24% yang porsinya ya, yang banyak nyari, yang banyak menggunakan ya. Kemudian ada yang martensitic stainless steel ya. Ini kandungan kromnya lebih sedikit ya, jadi antara 11,5 sampai 18%. Kemudian kandungan karbonnya relatif lebih tinggi ya. Sehingga martensitic ini adalah stainless steel yang paling keras biasanya ya. Martensitic yang paling keras. Ya, itu porsinya atau market share-nya sekitar 2%. Ya. Kemudian ada jenis yang lain ya, yang mungkin ini agak khusus ya, precipitation harden. Ya, ini ada kromnya ya 17%, nikelnya sampai dengan 10% ya. Kemudian ada penambahan unsur Al, Cu, ya, Ti ya, dan niobium ya. Nah, ini precipitation berarti dia pengerasan presipitat ya, endapan. Ya. Nah, ini juga sangat terbatas aplikasinya ya, sangat terbatas. Kemudian yang terakhir itu dari jenis duplex ya, atau ferritic dan austenite. Jadi ini gabungan ya, duplex. Ya, kandungan karbonnya 18 sampai 30. Kandungan kromnya 18 sampai 30 ya, kemudian nikelnya 3 sampai 9%. Ya, oke. Ini ya beberapa jenis stainless steel yang ada di pasaran ya, yang ada di pasaran ya. Oke. Nah, kemudian untuk kodifikasinya sendiri ya, jadi dari kelima jenis tadi ya, itu yang umum ya, yang umum itu mungkin hanya yang 3 teratas ya, yang 3 teratas ya. Yang 3 teratas itu yang istilahnya yang dasarnya gitu, yang 3 teratas itu maksudnya yang ini ya, austenite, kemudian ferritic dan martensit. Ini mungkin yang umum dipakai ya, yang umum dipakai ya. Nah, kodifikasinya nanti ya nanti ya menurut IC ya itu ada seri 2, seri 3 ya, kemudian seri 4 dan seri 5 ya, seri 5. Ya, jadi yang seri 2 dan seri 3 ini masuk dalam kelompok austenite ya. Kelompok austenite. Ya, kemudian yang seri 4 ada 2 ya di sini. Jadi yang ada yang seri 4 itu masuk kelompok martensit ya, seri 4 dan 5 itu yang martensit. Yang ini yang seri 4 yang lain itu adalah kelompok ferritic ya, kelompok ferritic. Ya, jadi ini ada 2 nanti ya, sehingga nanti kalau Anda ini ada ferritic ya, di sini ya ferritic. Kalau yang 4 atas itu martensitic ya, ini yang martensit juga. Ya.
Kalau yang ini itu adalah austenite ya. Nah, austenite. Ya, seri 2 dan 3. Ya. Oke, kemudian ya untuk ini ya secara tipe tadi ada 5 ya. Ya, jadi ada ferritic, ada martensit, austenitic, duplex, dan precipitation harden ya. Jadi kalau yang terakhir ini mungkin ini sebenarnya ya hampir sama dengan duplex ya, hampir sama ya. Cuma ini mungkin sampai saat ini masih jarang ya dijumpai yang ini, yang terakhir ini. Ya, jadi ada ferritic itu adalah alpha ya fasenya ya, ada martensitic, kemudian austenitic itu gamma ya. Nah, ini kemudian duplex itu gabungan alpha dan gamma gitu ya, gamma. Ya, nah, nanti IC-nya serinya ini. Ya. Oke, kemudian ya tingkat ketahanan korosi dan panas ya, dari stainless steel ini tergantung dari komposisi ya. Makanya nanti dari kelima jenis ini ya, kelima jenis ini itu ketahanan korosinya pasti berbeda-beda. Ya, pasti berbeda-beda ya. Jadi tidak semua stainless steel itu ketahanan korosinya sama, itu enggak ya, berbeda-beda ya, tergantung jenisnya ya, tergantung jenisnya. Oke ya. Nah, pertama ya kita bahas tentang stainless steel seri austenite ya, atau austenitic stainless steel ya, dari grade atau seri austenitic ya. Seri austenitic ya itu juga dikenal dengan istilah baja 18-8 ya. 18-8 itu 18 itu kromnya ya, 8 itu nikelnya ya. Jadi ini baja krom nikel ya, stainless steel yang paduannya itu krom dan nikel ya. Itu ya. Ya, ini kandungan kromnya 16 sampai 26, kromnya 6 sampai 22 ya. Dengan kandungan karbon yang rendah. Kemudian ya tipenya itu adalah seri 2 ya, 201, 202, 204 ya. Kemudian ada yang seri 3 ya, ada 301, 302, 304, 304L dan lain-lain ya. Ini masih banyak lagi. Ya, nah di sini ya mungkin ya yang seri 2 dan seri 3 ini memang agak berbeda ya. Dari sisi ketahanan korosinya pasti berbeda ya. Seri 2 dan seri 3. Antar seri pun ini sebenarnya ada perbedaan sedikit ya. Kemudian kadang-kadang di stainless steel itu ada istilah, ada akhiran L ya. L ya. Ini ada 304, kemudian ini adalah 304L ya. Nah, L ini berarti dia adalah perbedaannya di kandungan karbonnya itu rendah ya. Kandungan karbonnya rendah. Sehingga biasanya yang seri L ini itu cocok kalau misalkan stainless steel itu akan di las gitu ya. Jadi kalau ada proses pengelasan itu memang sebaiknya dicari yang kandungan karbonnya rendah ya, karbonnya rendah, sehingga nanti ketahanan korosi di daerah las itu menjadi lebih baik ya, karena memang kelemahan dari pengelasan stainless steel itu biasanya di daerah sambungan itu akan berkarat ya. Oke, kemudian ya sifat tahan korosinya itu paling baik ya. Jadi ya, ini ya. Jadi ketahanan korosinya ya itu adalah yang paling baik ya ini ya. Nah, yang perlu jadi catatan ini ya, sifat tahan korosinya paling baik di antara jenis yang lain. Ya. Oke, kemudian harga ya lebih mahal dibanding grade ferritic ya. Jadi memang seri 3 ini atau yang austenite itu memang harganya itu relatif mahal ya. Relatif mahal. Ya, dibandingkan dengan jenis yang ferritic ya, ferritic tadi ya. Ya.
Kemudian seri 200 atau yang 22 ini ya, yang depannya 2 itu dia lebih murah dibanding yang seri 3 ya. Karena seri 2 itu dia tidak mengandung unsur nikelnya ya. Jadi nikelnya diganti dengan unsur yang lain ya, sehingga dia harganya menjadi lebih murah. Nah, kemudian ya sifat yang lain itu adalah non magnetik ya. Jadi ada beberapa stainless steel itu sifatnya magnetik, tetapi ada yang non magnetik ya. Jadi nanti jangan bingung ya kalau menjumpai stainless steel, ada yang bersifat non magnetik, tapi ada yang bersifat magnet ya. Nah, gitu ya. Ini ya. Untuk yang austenitic itu adalah non magnetik ya. Oke, kemudian ya mudah dilas ya. Aduh, itu beda ya. Mati mana ya. Nah, biasanya suwe ya, gitu malah. Nggak ngerti aku. Udah nganggo kabeh ya, wis entek jatahe. Jatah kan dari kantor kan cuma 7 kalau bareng-bareng gini. 7 orang gitu loh, 7. Nah, itu pakai semua full gitu. Full. Kebagian sing ora anu. Telat ya tadi ngajarnya tadi. Oh, jam segitu kok. Jadwalnya jam segitu. Duluan saya jam pagi. Di sana ora ya? Kok dibatasi lah? Ya kan langganan mahal. Langganan itu per bulan 250 lah. Zoom itu. Tapi yang terus sambung. Bisa diterusin? Iya gawe neh. Balenya meneh ngono, itu ya. Yo kan gabung meneh ya ora. Heeh. Ya wes itu tinggal lep semuanya. Ini semua. Rizky 14. Kok iso? Dandane lebu Pak Mar. Pas ngopo? Warung. Amane warung mau. Warung ngendi? Bermanci itu pas keren ya. Sing tuku sapa? Mama mau. Aku ngomong ngaji ya kayak itu. Enggak. Tapi ini sekolahnya mah. Ada bobo ayo. Ini ke kamu sini. Bobo di bawah. Wah, Arvin bintang gambarnya. Oke ya, tadi sempat terhenti ya. Jadi oke ya, tadi sempat terhenti ya kuliahnya karena ternyata kita pakai yang limited ya zoomnya. Jadi jatah yang unlimited sudah terpakai sepertinya. Jadi kehabisan jatah ya. Jadi kita bisanya pakai yang unlimited. Yang limited ya.
Oke ya, saya langsung lanjut aja ya. Nomor 5. Yang belum pernah terpaparkan. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Jadi terakhir kita sampai di slide ini ya. Jadi sifat umum ya dari stainless steel jenis austenite ya, austenitic stainless steel ya. Dia bersifat non magnetik tadi ya sudah, kemudian mudah dilas. Tetapi ini akan mudah terserang korosi ya atau karat di dekat daerah las ya. Jadi kalau Anda menjumpai ya stainless steel yang dilas, ya, nanti kemungkinan besar di sekitar daerah las itu akan muncul korosi atau karat ya. Akan muncul korosi atau karat ya. Nah, nanti hal ini bisa dicegah dengan proses pemanasan kembali ya di daerah las sampai suhu 1000 derajat ya. Dengan pendinginan cepat ya, dengan pendinginan cepat, jadi dipanaskan kemudian didinginkan secara cepat ya. Jadi ini masuk dalam proses heat treatment ya. Atau kalau tidak ingin terjadi serangan korosi, itu biasanya nanti menggunakan stainless steel yang serinya L ya di belakang ini ya. Jadi menggunakan yang seri L ini ya, biar tidak jadi yang L-nya ya, jadi ada yang L-nya ini ya. Oke, jadi tidak jadi karat ya. Nah, kemudian ya sifat yang lain ya, sifat yang lain itu adalah tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas ya. Jadi kalau diberi heat treatment kekerasannya tidak akan berubah ya. Jadi ya tetap sama aja gitu ya. Kemudian dapat di hot work dan di cold work ya. Jadi perbedaannya ya, kalau hot work ya itu suhu tinggi ya. Suhu tinggi di atas lebih besar dari 700-an ya. Ya, 700 derajat Celcius. Ya, itu yang hot work ya. Kalau cold work berarti itu di bawah suhu 700 ya. Nah, perbedaan antara hot work dan cold work itu ya. Kemudian memiliki shock resistance yang tinggi, jadi dia tahan terhadap beban kejut ya, beban kejut. Ya. Kemudian sulit di machining ya, kecuali dengan penambahan S atau SE ya, ini di unsur penyusunnya. Jadi karena dia memang relatif agak mungkin tidak keras sekali ya, tapi memang cenderung lebih sulit dibanding baja ya, lebih sulit dibanding baja ya. Kemudian tahan kekuatan dan ketahanan pada temperatur tinggi sangat baik ya, jadi dia tahan panas ya. Aplikasinya ya biasanya untuk industri kimia, makanan ya, kemudian poros pompa dan sebagainya, di mana itu lingkungannya memang korosif ya, jadi supaya tidak terjadi karat biasanya memang menggunakan bahan-bahan dari stainless steel. Oke. Ya, ini adalah karakteristik ya dari austenitic stainless steel. Nah, untuk jenis-jenisnya nanti sangat banyak ya dari stainless steel ini ya.
Jadi yang awal itu adalah ya dari awalnya itu ini gitu ya. Seri 304 ini sebagai induk dari stainless steel seri austenite. Kemudian nanti dia bisa dikurangi chrome-nya dan nikelnya. Ya, ini minus chrome dan nikel ya, dikurangi sedikit misalkan ya. Dia akan menjadi seri 301. Ya. Kemudian kalau ditambah karbon ya C, dia berubah menjadi seri 302 ya. Ditambah ada penambahan unsur S nanti 303 ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah kelompok austenite ya. Stainless steel kelompok austenite. Ya, jadi dia seri 3 ya. Yang seri 2 nanti kita bahas di slide yang lain ya. Oke, kemudian ya, kemudian kita ke jenis stainless steel yang lain ya, yaitu very thick stainless steel. Ya. Di sini baja paduan dengan kandungan krom antara 10,5 sampai 27 ya, dan karbon. Jadi memang nikelnya di sini mungkin hanya sedikit sekali ya, sangat sedikit ya, sehingga tidak dituliskan di kandungan utama di sini ya. Kemudian tipenya ya nanti adalah seri 4 ya. Jadi very thick itu serinya 4 ya, diawali di angkanya itu ya 4 ya. Kemudian harga lebih murah ya, harga lebih murah dibanding grade austenitic ya, grade austenitic. Karena kandungan nikelnya memang lebih rendah gitu ya. Nikelnya lebih rendah. Ya. Ketahanan korosi dan machine ability ya. Jadi untuk proses permesinan, ketahanan korosinya dia lebih baik dari yang martensit ya. Tetapi dia lebih jelek dibanding austenite ya. Jadi kalau dibandingkan antara yang austenite, very thick dan martensit, itu yang paling tahan karat itu yang austenite ya, yang austenitic. Ya. Yang paling tidak tahan karat itu yang martensit. Ya, yang ini ya, martensit. Oke, kemudian stainless steel jenis ini itu bersifat magnet ya, bersifat magnetik. Ya, bersifat magnetik. Kemudian tidak dapat dikeraskan ya dengan perlakuan panas, ya, tidak bisa dilakukan heat treatment ya. Kemudian dapat di cold work maupun di hot work. Nah, selain itu pada kondisi andil ya dia bersifat ulet. Nah, zat ulet ya, ini mungkin kelebihan dari very thick ya. Ya, zat ulet sehingga banyak dipakai untuk plat atau strip yang tahan korosi. Nah, ini ya. Kemudian dapat dilas ya, tapi lebih sulit dibanding grade austenitic ya. Jadi ini bisa dilas, tapi mungkin lebih sulit ya ngelasnya dibanding yang austenitic ya. Dan tidak mudah terserang korosi di dekat daerah las ya. Jadi dia tidak ada korosinya di sambungan lasnya ya, tetapi bisa berubah menjadi lebih ketas ya di daerah lasnya itu. Jadi kekuatannya memang lebih rendah ya sambungan lasnya itu. Oke ya, ini yang very thick ya, karakteristik umumnya. Nah, kemudian untuk jenisnya ya, untuk grade-grade-nya, untuk kelompok very thick ini ya, itu dari induknya itu adalah 430 ya, 430. Ya, kemudian kalau misalkan itu nanti dikurangi chrome-nya bisa 2 ya, dikurangi chrome-nya tapi ditambah Al nanti 405 ya jadinya ya. Kemudian kalau misalkan dikurangi chrome-nya kemudian ditambah titanium ya jadi 409 ya. Nah, ini sekarang ditambah molybdenum 434 ya, tambah lagi Cb ya jadi 436 dan seterusnya itu ya. Jadi ini adalah kelompok stainless steel ya. Ya, jenis-jenis stainless steel, grade stainless steel dari kelompok very thick. Ya. Oke, kemudian ya stainless steel jenis martensitic ya, martensit. Ya, di sini baja paduan ya dengan 11 sampai 18% krom ya. Kandungan karbonnya relatif tinggi ya. Antara 0,1 sampai 1,2%.
Nah, sehingga kalau kandungan karbonnya tinggi, otomatis dia bersifat keras ya. Bersifat keras ya. Oke, tipenya nanti ya ada seri 403, 410, 416 ya. Dan ada yang seri 5 ya. Jadi ini ada 501 dan 502. Ya. Dan lain-lain masih ada lagi ya. Nah, ini juga bersifat magnetik ya. Nah, jadi ini bersifat magnetik ya. Kemudian dapat dikeraskan dengan perlakuan panas ya. Jadi karena ada kandungan karbon yang tinggi, maka dia bisa diberi perlakuan panas ya. Kalau karbon rendah itu diberi perlakuan panas ya sifatnya tidak berubah ya. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian dapat di cold work maupun di hot work ya. Kemudian dapat dilas dan di machining ya. Dapat dilas, ketangguhannya baik. Kemudian ketahanan korosnya cukup bagus ya terhadap cuaca. Tetapi memang tidak sebaik yang seri ferritic atau austenite ya. Jadi martensit ini ketahanan korosinya yang paling rendah itu ya, yang paling rendah. Kemudian tidak cocok untuk komponen poros atau yang lain yang kontak dengan logam bukan besi ya. Yang kontak dengan, jadi kalau kadang-kadang kan kalau kita punya mesin itu kan materialnya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Lah kalau nanti kita menggunakan seri ini ya nanti kemudian ada kontak, artinya kontak itu berhubungan langsung gitu ya, berhubungan langsung. Misalkan dengan logam bukan besi ya. Bisa logam bukan besi itu bisa aluminium, bisa magnesium atau tembaga ya, yang seperti kemarin itu ya, logam bukan besi. Itu bisa menimbulkan korosi elektrolitik ya. Jadi korosi elektrolitik itu berarti nanti mungkin ada perpindahan ion-ion ya antar logam ya. Oke, gitu ya. Kemudian ya ini adalah kelompok ya atau istilahnya grade dari stainless steel martensit ya, kelompok martensit ya, kelompok martensit ya. Jadi dia induknya itu adalah yang 430 ini ya, 410 ya, 410 ya. Kemudian kalau dia nanti ditambah fosfor dan sulfur bisa menjadi 416 gitu ya, ditambah karbonnya 420 ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah kelompok dari martensit ya. Nah, ini ya hubungan antar jenis tadi ya, hubungan antar jenis stainless steel tadi. Ya. Jadi kalau dilihat ya di sini ya, misalkan ya ini yang martensit ya, yang ini yang ferritic ya. Ya, jadi ini ada martensit, ini ferritic ya. Jadi hubungannya misalkan ini ferritic ya. Kemudian misalkan kromnya di sini 17% ya. Ketika diturunkan kromnya ya menjadi 13%, maka dia menjadi seri martensit gitu ya. Jadi seri martensit. Ya, dikurangi kromnya tapi ditambah karbon gitu ya. Nah, nanti sama ya. Jadi ini adalah hubungan antar jenis atau grade dari stainless steel ya. Kemudian misalkan yang ferritic ini ya ditambah nikel, nanti dia bisa menjadi duplex misalkan gitu ya. Nah ini hubungan antar grade ya atau jenis stainless steel ya. Nah ini ya tadi ya hubungannya. Jadi ini ada martensit, kemudian ferritic ya, kemudian ke sana ada duplex. Nah, duplex nanti ya di sini duplex ya, di sini duplex ya. Nah, tadi ini panahnya kebalikannya ya, ferritic ke sana ya. Kalau duplex itu kelompok seri ini ya 2304 atau 23.4 ya. Nah, duplex ini sebenarnya asalnya juga bisa dari austenitic. Austenitic ini ya. Ya, nanti nikelnya dikurangi ya. Ya, dikurangi. Ya, sehingga stress corrosion crackingnya dia akan turun ya, dia menjadi duplex. Nah, seperti itu ya. Ini hubungan ya antar jenis stainless steel ya. Nanti bisa dilihat.
lagi ya. Oke ya. Nah, ini adalah rangkuman ya, sedikit rangkuman ya. Nanti masih banyak lagi rangkumannya ya. Jadi istilah kategori ya, ada martensit, austenitic ya, ada precipitation hardening, veritic austenitic, dan austenite ya. Ini kandungan karbon ya. Nah, pasti ada kandungan karbonnya. Kemudian ada kromnya ini. Ya, ada nikel, ada molybdenum, dan yang lain. Nah, ini hardenable ya, artinya dapat dikeraskan atau tidak. Ya, ini ferromagnetism ya. Jadi ini apakah dia bersifat magnet atau tidak ya. Ternyata yang tidak bersifat magnet di sini hanya yang austenitic ya. Jadi hanya satu. Ya. Yang lain magnetik semua. Ya, oke. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya ini ya, jadi ini ada 5 ya jenis stainless steel ya, ada austenite, ada duplex, ferrite ya, martensit, dan precipitation hardening ya. Sifatnya ini ya, sifat-sifatnya magnetic response. Jadi apakah dia respon terhadap magnet? Kemudian ini apakah bisa dikeraskan ya? Work hardening rate, laju korosinya ini ya. Ya. Kemudian hardenable ya, hardenable itu dapat dikeraskan ya. Ini masih sama ya keuretannya, ketahanan terhadap suhu tinggi, terhadap suhu rendah, kemudian kemampuan lasnya ya. Jadi apakah dia bisa dilas dengan mudah atau tidak gitu ya. Nah, ini sifat-sifat dari beberapa jenis stainless steel tadi. Ya. Gitu ya. Oke, ya. Kemudian ya ini masih sama sebenarnya ya. Jadi ini ada veritic, martensit, austenitic, duplex, dan precipitation harden ya. Precipitation harden. Ini jenisnya tadi ya, grade-nya atau jenis kode-kodenya ya. Nah, nanti aplikasinya ini ya, meskipun ini sebenarnya sih masih umum gitu ya, masih umum. Nanti kalau kita bicara kasus per kasus, nanti sebenarnya kita bisa melakukan itu gitu ya. Jadi apakah ketahanan lingkungannya korosifnya seperti apa gitu ya. Kemudian apakah dia nanti dipakai untuk ada semacam erosinya gitu ya, gesekannya seperti apa ya, itu nanti bisa dilihat kasus per kasus ya. Oke itu ya. Kemudian ini juga sama ya, beberapa sifat ya, beberapa sifat dari stainless steel ya. Ini maaf ya, di tempat saya itu nggak tahu ini lampu mati ya, tapi masih bisa connect ya, ini ya nggak masalah. Nah, kemudian ini adalah hubungan tegangan dan regangan ya, hubungan antara tegangan dan regangan ya. Ini ya, tempat saya mati ya. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya, nah ini ya, tegangannya yang paling tinggi atau yang paling kuat itu adalah yang martensit ya, yang martensit ya, ya, karena dia kandungan karbonnya paling tinggi ya, martensit ya. Kemudian ini ada martensit austenitic ya, ya, nanti ada veritic austenitic, ini duplex ya, yang ini duplex. Kemudian ada yang ferrit ya, ferrit, kemudian ada yang austenite. Ya, austenitic ini dia cenderung istilahnya ulet ya, yang austenite ini. Jadi ulet itu cocok kalau misalkan dipakai untuk plat yang misalkan akan ditekuk ya, di bending. Jadi dia lebih ulet sehingga tidak mudah istilahnya retak ya, tidak mudah retak. Oke, gitu ya. Ini perbandingan ya antar berbagai sifat stainless steel ya, sehingga mungkin ini bisa membuka wawasan kita ya, atau kalian misalkan nanti
kita bicara tentang material stainless steel ya. Jadi stainless steel itu bukan hanya satu jenis, tapi bisa 5 jenis dan grade-nya bermacam-macam ya. Grade itu misalkan stainless steel yang austenite itu bisa banyak jenis ya, bisa puluhan ya jenisnya ya. Ya, gitu ya. Tapi memang yang sering dipakai itu yang seri 302 ya, 302, 316 itu ya banyak dipakai ya. 316, 302, 306 gitu ya. Nah, itu banyak dipakai. Ya. Oke ya, ini mungkin ini sedikit ya kita bicara stainless steel tapi yang seri 2 ya, atau ini masih stainless steel yang austenite tapi dia seri 2 ya. Kalau austenite tadi kan seri 3 ya, seri 3. Lah ini yang seri 2-nya. Ya. Jadi ya stainless steel yang seri 2 itu merupakan grade terbaru atau jenis terbaru dari austenitic stainless steel ya, atau seri 3. Nah, jenis terbaru, jadi dia itu kandungannya adalah bukan chrome nickel tapi chrome Mn ya, chrome Mn ya. Stainless steel ini populer digunakan di negara Cina ya, India dan Asia Tenggara ya. Jadi populer itu artinya memang banyak dipakai ya. Kenapa kok populer? Karena dia harganya murah ya. Nah, karena kan di negara-negara Asia ya, Cina, India, Asia Tenggara itu negaranya kan antara negara berkembang dan negara maju gitu ya. Negara maju dan berkembang ya. Jadi mungkin dari sisi harga memang nyarinya yang murah-murah gitu ya, nyarinya yang murah-murah tapi kualitasnya ya sebanding gitu ya, sebanding tapi mungkin tidak sebaik yang seri 3 gitu ya. Oke ya, jadi dia lebih murah karena kandungan nikelnya rendah ya. Jadi nikelnya itu rendah. Nah, untuk mengganti nikel itu dia digunakan unsur Mn ya. Mn itu mangan, kemudian ada nitrogen dan Cu. Ya, untuk membentuk struktur austenite gitu ya. Struktur austenite. Ya, ini ya. Nah, ini saya berikan sebagai gambaran aja ya. Mungkin datanya lama ini ya, data lama. Jadi persentase penggunaan baja stainless steel seri 2 ya, yang CRMN ini. Nah, jadi yang ini ya, yang CRNI itu yang seri 3 ya. 3XX XX ya. Kalau yang CRMN itu yang seri 2. Nah, ini ya. Jadi ini kalau dilihat ya, yang penggunaan seri 3 itu cenderung turun gitu ya. Tapi dia digantikan oleh yang seri CRMN ya, yang ini, yang kecil-kecil. Ya, ini dia cenderung naik. Ya, mungkin ke depan ini akan lebih populer lagi ya, sehingga bisa sebanding ya antara yang seri 3 dan seri 2. Ya, karena dia menawarkan harga yang lebih murah. Oke ya, nah, ini contoh ya perbandingan antara stainless steel seri 2 dan 3 ya. Ini sama-sama austenite. Ya, chrome-nya itu mirip-mirip aja sebenarnya ya, chrome-nya itu ya. 304, 18 sampai 20, ini 16 18 ya. 17 19, ini 16 sampai 18 ya. Nikelnya Anda lihat ya, ini. Nikelnya ini sudah berbeda agak jauh ya. Yang seri 3 itu 8 sampai 10, ini cuma 3 sampai 5 ya. Ini 4 sampai 6, ini 1 sampai 2 aja ya. Nah, kemudian Mn-nya ini yang lebih besar ya. Kalau yang seri 3 itu hanya 2%. Seri 2 itu bisa 5,5 sampai 15% ya. Nah, kemudian nitrogennya juga dia lebih banyak ya, lebih banyak. Ya, gitu ya. Jadi ini perbedaan komposisi kimia ya dari
seri austenit 3 dan 2. Ya, oke. Itu ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan perbedaan antara seri 2 dan seri 3 ya, untuk ketahanan korosinya itu seri 3 lebih baik dibanding seri 2 ya, lebih baik. Ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan seri yang lain, misalkan seri 2 dengan yang ferritic atau martensit itu pasti lebih baik yang seri 2 ini, gitu ya. Lebih baik yang seri 2 ini. Kemudian kekuatan dan kekerasan seri 2 itu lebih baik ya dibanding seri 3. Jadi ini mungkin kelebihannya gitu ya, kelebihan dari seri 2 ya. Nah, itu ya. Kemudian mampu bentuknya itu masih lebih baik yang seri 3. Ya, jadi seri 3 lebih baik mampu bentuknya ya dibanding yang seri 2 ya. Nah, untuk kemampuan lasnya itu sama gitu ya, mirip gitu ya. Kemampuan lasnya atau kemudahan dilas itu sama ya, kemudahan dilas dan hasilnya ya itu mirip ya antara seri 2 dan seri 3. Jadi mungkin perbedaannya hanya di kekuatan ya dan mampu bentuk. Makanya ini biasanya orang ya atau industri atau user itu mungkin mencari optimasi di sini gitu ya, optimasi di ketahanan korosi atau sifat ampulasnya ya. Gitu. Nah, untuk pengelasan ya di sini menggunakan filler atau elektroda seri 308 ya. Nanti mungkin di semester 2 saya jelaskan ya tentang proses pengelasan ini ya. Oke ya. Nah, kemudian ini kita sedikit ya membahas tentang aplikasi stainless steel di industri gula ya atau di industri perkebunan. Mungkin nanti hampir sama juga dengan pemakaian di industri sawit ya. Oke. Kenapa kok harus pakai stainless steel gitu ya? Kenapa kok harus pakai stainless steel ya, dibanding logam baja biasa ya, baja karbon atau baja paduan yang lain ya. Ya. Jadi di sini kelebihan dari stainless steel dibanding baja ya, itu korosinya rendah ya. Jadi tingkat istilahnya laju korosinya itu rendah ya. Kalau hanya untuk lingkungan udara atmosfer ya, itu malah tidak akan berkarat. Ya, jadi kalau hanya udara ya atau bahkan air ya, air biasa lah artinya air murni gitu ya, itu mungkin dia tidak akan berkarat ya. Tidak berkarat ya, jadi bisa diabaikan. Tapi kalau lingkungannya asam itu bisa berkarat ya. Oke, kemudian ya korosinya rendah. Yang kedua adalah rasio kekuatan dan berat yang tinggi. Jadi dia kekuatannya lebih tinggi ya dengan berat yang sama dibanding logam baja ya. Sehingga nanti bisa mengurangi ketebalan bahan. Artinya bisa menghemat gitu ya, menghemat dari sisi volume ya. Jadi dia dengan bahan yang lebih tipis kekuatannya bisa sama dengan bahan yang lebih tebal dari logam baja ya, logam baja biasa ya. Oke, kemudian fabrikasi yang mudah. Fabrikasi itu ya tadi ya, mungkin dilas, dibentuk, di mesin gitu ya. Itu ya mungkin lebih sulit sedikit gitu ya dibanding baja ya. Tapi masih bisa dikerjakan. Ya, itu. Ya, kemudian ketahanan abrasi yang tinggi, artinya dia lebih tahan aus ya, karena dari sisi kekerasan itu pasti lebih tinggi stainless steel ya, dibanding logam baja ya, baja karbon. Ya, kemudian heat transfernya baik ya, perpindahan panasnya sangat baik. Tidak bereaksi dan merubah warna gula ya, jadi warna gula ya itu tidak berubah, artinya dia tidak bereaksi dengan stainless steel ya, gulanya itu. Ya, mempersulit koloni bakteri untuk berkembang ya pada permukaan stainless steel ya. Kemudian perawatan yang rendah ya. Jadi stainless steel itu tidak perlu coating atau pengecatan ya.
Ya, kalau baja itu untuk menghindari korosi memang kebanyakan dilapisi gitu ya, di coating. Misalkan dengan dicat gitu ya. Dicat itu sebenarnya salah satu cara untuk menghindari terjadinya karat. Ya, selain itu juga untuk estetika ya, biar tampak bagus gitu ya. Nah, kemudian biaya operasi yang rendah ya. Biaya operasi itu artinya misalkan kalau kita menggunakan logam baja karena berkarat mungkin setahun bisa diganti gitu ya. Karena berkarat. Nah, kalau stainless steel mungkin bisa 3 sampai 5 kali lipat ya waktu operasionalnya ya. Jadi mungkin dia bisa 3 sampai 5 tahun baru diganti. Kalau baja itu hanya setahun bisa diganti gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan umur pakai alat ya bisa sampai 30 sampai 40%. Ya. Terakhir itu lebih aman ya karena ya tadi ya karena dari sisi operasional kemudian dia tidak mudah rusak gitu ya karena korosi ya, sehingga dia lebih aman ya atau lebih safety ya. Oke, ini ya kenapa kok kita harus pakai stainless steel gitu ya pada di industri gula, meskipun sampai dengan saat ini pemakaian stainless steel di pabrik gula itu mungkin belum 100% ya, belum 100% ya. Oke ya. Nah, korosi pada pabrik gula ya, korosi pada pabrik gula ya, itu kalau mungkin kalau kalian ya pernah masuk pabrik gula ya, pabrik gula itu lingkungannya memang cenderung ke asam ya, lingkungan yang asam. Jadi tebu itu ya kalau diolah atau digiling itu nanti dia menjadi nira ya. Nah, nira itu sifatnya ya, sifat dasarnya itu asam gitu ya. Kamu palanya tak cubit-cubit loh nanti. Sifatnya asam gitu ya. Kemudian di pabrik gula juga terjadi adanya abrasi atau erosi ya, gesekan dan pengikisan. Ya, ya. Jadi abrasi itu berarti ada entah bahan atau bahan dan lain-lain ya, cairan di situ pasti akan bergesekan ya. Kemudian adanya penggunaan bahan kimia ya. Jadi bahan kimia itu pasti dia bersifat asam ya. Asam kebanyakan ya. Adanya uap, gas dan asap ya, yang asam ya. Jadi itu adalah asidik ya. Asidik itu asam ya. Kemudian ada juga korosi galvanik. Jadi korosi karena adanya perbedaan logam ya, jenis logam ya yang saling kontak ya. Jadi kalau logam yang berbeda kemudian kontak itu bisa menimbulkan karat ya atau korosi. Ya. Kemudian ada juga korosi luar masa giling ya, LMG ya. Luar masa giling itu kalau di pabrik gula itu kan gilingnya hanya katakanlah 3 sampai 4 bulan ya. 3 sampai 4 bulan. Nah, setelah itu tidak ada aktivitas giling tebu itu ya. Nah, pada saat itu mungkin juga ada korosi ya, akan menimbulkan korosi. Ya. Jadi korosi itu bisa di luar masa giling atau dalam masa giling ya. Kalau di pabrik gula, kalau pabrik sawit kan dia setiap tidak ada istilahnya luar masa proses gitu ya. Kalau pabrik gula itu hanya 3 sampai 4 bulan saja. Ya, selain itu dia tidak giling tetapi untuk perawatan ya. Untuk perawatan. Ya, kemudian korosi yang lain adalah pengerjaan permukaan ya. Oke, jadi kenapa kok pemakaian stainless steel ini menjadi cukup penting ya pada industri gula ya, pada industri gula. Ya. Oke ya, mungkin untuk bentar.
untuk kuliah hari ini ya. Saya cukupkan sekian ya. Saya cuma sekian. Nanti materinya ya akan saya